hidup manfaat. Rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ufira lahu qabla an yakhtuwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram, para guru, para sesepuh, wabil khusus pengurus Majlis Perkumpulan Rindu Surga. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan,
sehat badan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Kita berharap tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita, pengajian kita sampai hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu tersebut dapat kita amalkan dalam bentuk ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita sudah masuk di bulan Muharram, dan insya Allah pengajian ini akan terus istiqomah. Baik, kita langsung aja. Sekarang kita udah masuk ke bab mandi. Ini mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal menerangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau bicara mandi, setiap hari kita mandi. Cuman kenapa di sini di fikih ada perkara yang mewajibkan mandi? Berarti mandi yang dimaksud di sini bukan mandi yang biasa, tapi mandi yang menyebabkan ada sesuatu yang mewajibkan kita harus mandi karena adanya hadas. Hadasnya bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Mana hadas besar? Hadas besar itu diantaranya seperti junub, terus kemudian juga keluarnya air mani, terus kemudian juga haid, kemudian juga nifas. Nah, itu hadas besar. Nah, orang yang punya hadas besar ini wajib mandi, walaupun ibarat kata dia punya wudhu, otomatis dia nggak bisa dia langsung ibadah. Wudhu apa? Wudhu mandi dulu. Nah, itu perbedaannya. Mana perbedaannya antara mandi biasa dengan mandi hadas besar? Maka di sini diterangkan dalam bab fikih perkara yang mewajibkan mandi hadas besar. Musonib mengatakan faslun fi mujibil ghusli. Fasal menerangkan tentang perkara yang menjadi kewajiban seseorang untuk melakukan mandi besar. Wal ghuslu, itu kalau di HP-nya udah saya kirim tuh. Kalau mau dilihat sambil dilihat juga nggak apa-apa. Wal ghuslu, mandi, lughatan secara bahasa adalah sailanul ma'i. Mandi itu secara bahasa itu secara etimologinya, pengantar bahasa yang belum ada keterkaitannya dengan masalah hukum syara'. Apa mandi secara bahasa? Sailanul ma'i ala syai'i mutlaqon, mengalirkan air kepada sesuatu, contohnya ke badan. Mengalirkan air ke badan secara mutlak, itu namanya mandi. Tapi mandi yang dimaksud di sini adalah syar'an. Apa mandi secara syar'an? Sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Secara syara'. Nah, kalau udah bicara syara', udah bicara syariat, berarti juga bicara hukum yang disebutnya hukum syara'.
Bicara hukum syara berarti di sini ada kewajiban. Karena hukum syara itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga haram. Jadi 5 tuh. Ada juga 5 hukum ini yang disebut dengan hukum syariat. Sailanuhu ala jami'il badani biniyatin mahsusatin. Secara hukum syara, mandi yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mengalirkannya air ala jami'il badani, ke seluruh badan, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Biniyatin mahsusatin, wajib dengan menggunakan niat yang sudah ditentukan. Jadi simpulnya mandi hadas besar atau yang disebut dengan kita kenal dengan mandi besar itu adalah mandi yang menggunakan niat khusus. Itu namanya mandi besar. Kalau mandi biasa mah kan cuman ngalirin air doang tuh. Gejebar, gejebur, sampoan, sabunan, odolan, apalagi tuh, keramas segala macem. Nah itu mandi biasa, nggak perlu pakai niat juga sah. Jadi mau berangkat kerja mandi, gejebar gejebur, sabunan, keramas, sikat gigi, selesai. Tapi mandi besar nggak hanya cukup dengan mengalirkan air, tapi kudu adanya niat, kudu pakai niat. Kalau nggak pakai niat belum disebut mandi besar. Orang habis junub langsung mandi, tapi nggak diniatin mandi junub, nggak diniatin mandi besar, maka dianggapnya itu mandi biasa. Walaupun dia bersih, walaupun dia sampoan, keramasan, sikat gigi segala macem, sampai pokoknya dibersihin lah sampai sebersih-bersihnya, tapi kalau nggak ada niat, nggak pakai niat, maka itu dianggapnya bukan mandi hadas besar, baru mandi biasa. Jadi bedanya itu mandi biasa sama mandi besar. Harus pakai. Kenapa harus pakai niat? Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan yang penting menurut syariat, maka itu harus pakai niat. Kalau nggak ada niat, maka disebutnya dia belum mengerjakan, walaupun kerjaannya udah, tapi nggak dihitung karena nggak pakai niat. Nah, mana perkara-perkara yang mewajibkan mandi? Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Bermula perkara yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Salasatun minha tashtariku fiha ar-rajulu wan nisa. Nanti yang 6 ini kebagi 2. 3 yang pertama ada di laki-laki dan di perempuan. Di laki-laki ada, di perempuan ada. Nah 3 yang kedua, bagian yang kedua cuman ada di perempuan, laki-laki nggak ada. Jadi intinya mah perempuan lebih banyak mandinya ketimbang laki-laki. Emang pantas, oh laki-laki mah jarang mandi juga. Jadi kalau perempuan bentar-bentar mandi, bentar-bentar mandi. Ya karena gitu tuh. Mandi wajib aja begitu. Mandi wajib 6 perkara yang menyebabkan mandi wajib ada 6, dibagi 2. 3 yang pertama ada di laki-laki dan di perempuan, bagian 3 yang kedua cuman ada di perempuan, nggak ada di laki-laki, nggak ada di kaum pria. Mana 3? Yang 3 ada di laki-laki dan di perempuan. Yang pertama adalah yang mewajibkan dia harus mandi, iltiqaul khitanaini. Yang pertama adanya bertemunya 2 alat khitan. Yang dimaksud bertemu 2 alat khitan di sini adalah wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasyafata minhu au qadrahuma min maqtu'iha fi farjin. Yang pertama itu bertemunya 2 alat khitan. Maksudnya bertemunya 2 alat khitan itu masuk. 2 alat khitan bukan cuman ketemu, tapi masuk, nempel dan masuk. Mana 2 alat khitan laki-laki dan perempuan?
ada alat kelamin, ada alat khitan. Nah, ini yang dimaksudnya bukan alat kelaminnya, tapi yang dimaksud adalah alat khitan. Kalau secara keseluruhan disebutnya kelamin. Yang mana yang menjadi alat khitan? Alat khitan laki-laki. Ini biar jelas dulu. Alat khitan laki-laki itu adalah mahallu qat'i kulfah. Tempat dipotongnya kulub atau yang disebut dengan palanya kalau laki-laki. Kalau di khitan laki-laki itu adalah palanya. Kalau orang sunat kan gitu ya, udah dipotong, kebuka kan dia tuh palanya, helmnya, jenggernya udah dipotong tuh, itu kulfah. Kalau yang kulitnya itu disebut kulfah. Kalau bahasa kita kulubnya dipotong, kebuka dah tuh helmnya. Nah, helmnya inilah, palanya ini disebut alat khitan laki-laki. Nah, alat khitan perempuan yang mana? Alat khitan perempuan itu disebutnya bazroh. Dalam bahasa fikih bazroh. Apa bazroh? Bazroh dalam bahasa kedokteran adalah silitoris. Silitoris. Itu kan ya. Bahasa Betawinya udah terserah dah. Bahasa Jakartanya. Kalau bahasa kedokteran silitoris. Nah, sama silitoris ini pun di perempuan yang juga kudu dipotong, yang juga bagusnya dipotong. Bab kalau nggak dipotong dia kepanjangan, makanya kudu dipotong. Ada manfaatnya itu dipotong. Perempuan dimuliakan itu dengan cara dikhitan silitorisnya. Nah, kalau nggak dipotong, apa namanya, biar nggak kepanjangan, makanya dipotong. Apa fungsinya kalau dipotong? Salah satu perempuan itu dikhitan untuk mengurangi nafsunya, untuk mengurangi nafsu birahinya. Bab kalau nggak dipotong itu dia birahinya lebih tinggi daripada laki-laki, makanya bagusnya dipotong gitu, untuk meredam, untuk mengurangi nafsu birahinya. Kalau nggak dipotong lebih nafsu dia. Nah, itu makanya dipotong. Jadi kalau alat khitan perempuan itu namanya bazroh, silitoris, yang juga dikhitan. Nah, kalau udah ketemu tuh alat khitan laki-laki, si helm, ketemu dengan alat khitan perempuan, nempel, bukan hanya nempel, karena nggak bisa nempel kalau alat khitan itu kecuali dengan cara diapain? Dimasukin. Nempel, udah nempel alat khitan laki-laki, masuk alat khitan laki-laki, ketemu sama alat khitan perempuan yang disebut dengan silitoris tersebut, maka di situ dia wajib mandi. Wajib mandi tuh. Ustadz, kalau nggak keluar air mani bagaimana? Walaupun pas udah masuk itu nggak keluar air mani, tetap wajib mandi. Kenapa? Karena sudah masuk alat khitan laki-laki, masuk ke alat khitannya perempuan, nempel itu dengan cara masuk, maka sudah wajib mandi. Paham dia? Jadi palanya doang, ibarat kata kalau udah nempel ke alat khitan perempuan udah wajib mandi, mau sengaja atau enggak sengaja. Kali kalau nggak sengaja gitu bagaimana ya? Makanya kan kalau kata dokter seksologi, dia apa namanya, dalam hubungan bersenggama itu kan juga ada apa namanya, ada aturannya. Bagusnya seminggu berapa kali gitu normalnya. Normalnya itu kalau hubungan bersenggama kan normalnya itu seminggu 3 kali. Normalnya. Bagusnya normalnya seminggu 3 kali. Ada hari-hari yang bagus, ada hari-hari yang apa namanya, agak-agak dihindari gitu. Cuman kalau bisa, kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, tiap hari juga boleh. Nggak boleh, lawan bini kita sendiri gaskeun kalau begini, nggak apa-apa. Tiap hari mandi. 3 hari yang disunahkan kan gitu ya, 3 hari yang diantaranya malam Jumat. Berarti yang lain nggak sunat. Oh, saya emang nggak sunat, wajib udah. Bukan sunat lagi, wajib. Nah, itu dikasih tahu tata cara bersenggama, ada tuh di kitab Fathul Izar, tata cara bersenggama yang baik. Terus kemudian ketika keluar air mani apa yang dibaca, ada bacaan. Kalau habis begituan gasruk udah keluar tuh air mani, ada yang kita baca.
Apa kita baca? Sunnahnya baca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tapi bacain dalam hati ya. Jangan habis alhamdulillah lah. Makruh itu. Bacain dalam hati aja. Nah, itu. Baca bismillahnya juga dalam hati, pelan-pelan aja, jangan bismillahirrahmanirrahim lah orang kata makan. Enggak, makanya dimakruhkan lagi berhubungan itu apa? Dimakruhkan ada suara. Ada suara, maksudnya suara itu kayak ngobrol gitu. Ngobrol. Lagi hubungan badan, ngobrol. Lu kemarin kemana aja, Neng? Lah, gak enak banget itu. Makruh itu hukumnya. Nah, itu dua alat hitan ketemu, kalau udah ketemu nempel, masuk nempel, itu maka wajib mandi. Perhatiin, alat khitan laki-laki yaitu apa namanya, tempat di guntingnya kulub, yaitu berarti palanya itu. Palanya masuk, nempel dan masuk ke alat khitan perempuan yang disebut silitoris. Kalau udah nempel, udah masuk begitu, udah wajib mandi. Itu. Karena ada humornya itu kata dokter seksologi. Makanya Pak, kenapa nempel aja ketemu dua alat khitan aja udah wajib mandi? Ternyata itu udah rahasianya. Rahasianya apa, Dok? Rahasianya ini anak. Orang tuh kalau punya anak, orang tua tuh kalau lagi pengen hubungan, kalau pengen kriteria nanti dia punya anak tuh ada 3 model. Ada nih lahir nih anak ini bakal jadi orang besar, katakanlah presiden. Atau juga yang kedua jadi orang ya sedang lah, katakanlah gubernur. Kalau yang ketiga, ini anak bisa jadi anak gembel. Karena bisa begitu. Kalau pengen anaknya jadi orang besar, katakanlah pengen jadi presiden, maka kata dokter, masukinnya palanya doang. Hubungannya, masukinnya palanya doang. Nah, itu ntar anaknya jadi presiden tuh. Nyalonin presiden 2033 deh. Tapi kalau setengah, kalau masukinnya setengah, ya lumayan lah. Jadi gubernur, jadi camat, gitu, jadi wali kota. Tapi kalau sampai dimasukin semua, gembel tuh bocah. Punya anak gembel. Oh begitu, Dok? Iya. Akhirnya dicoba tuh. Dicoba, kali anak gue jadi presiden. Coba malam pertama, pengantin baru. Kan kalau pengantin baru, orang kawinan itu, pengantin itu bedanya pengantin sama mayat itu cuma beda dikit. Kalau pengantin, kalau mayat, masuknya kemana? Masuknya kuburan. Kalau pengantin baru masuknya kamar. Mayat masuk di kuburan, ditanyanya apa? Man rabbuka, kan gitu ditanya sama malaikat. Mayat masuk kuburan ditanya sama malaikat, man rabbuka. Tapi kalau pengantin baru masuk kamar, ditanyanya apa? Mah rabbuka. Wah. Bedanya dikit. Masuk dah tuh. Nyoba dia malam pertama. Malam pertama main, kali anak gua jadi presiden, ya enggak? Coba dibuka, emang namanya juga masih perawat. Dibuka, masuk palanya doang. Gusap palanya doang. Sehari 2 hari kok nggak enak amat ya palanya doang. Tapi biar jadi anak gua presiden ini. Lama-lama juga nggak enak, akhirnya udahlah. Nggak presiden juga nggak apa-apa lah. Besok-besok masuk setengahnya, biarin dah camat nggak apa-apa dah, gubernur kayak gitu, camat masukin setengah, ya nggak? Masukin setengah, perasaan gak enak juga, akhirnya dibebesin kan, gembel deh anak gua nih. Aduh, itu anekdotnya begitu humornya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah nempel sudah masuknya 2 alat khitan. Kalau alat khitannya aja udah wajib mandi, apalagi masukin semua alat kelaminnya. Nah, alat khitannya tersebut yang sudah masuk adalah alat khitan yang bi'ilajin hayyin, dengan dimasukkan hayyin yang hidup. Maksudnya yang hidup orangnya sama-sama hidup. Ya barangnya pasti hidup, nggak susah kalau nggak hidup, nggak dimasukinnya juga. Yang hidup orangnya. Bagaimana kalau yang dimasukinnya itu adalah mayat? Nanti ke depan ada. Kalau mayat yang dimasukinnya gimana? Wadihin, dan juga yang jelas kelaminnya, laki-laki apa perempuan, zakar atau farji, bagian depan apa bagian belakang. Sama ya, mau bagian depan yang dimasukin
atau bahkan bagian belakang kubul, kalau bahasa kita dubur, yang dimasukinnya itu sama, udah wajib mandi. Naudzubillah, nggak boleh itu tuh masuk dari belah, masukin ke dubur nggak boleh, haram. Lalu kemudian kalau sudah masuk begitu, maka sudah wajib mandi, maka dia disebutnya adalah fihi junuban wa yasirul adamiyu al-mulaju fi junuban. Maka dari perbuatan memasukkannya dzakar ke dalam farji, maka disebutnya orang yang masuk dan dimasukin itu disebutnya orang yang junub. Maka simpulnya orang yang junub dengan memasukkan dua alat khitan tersebut, ketemu dua alat khitan tersebut, maka dia wajib mandi besar dengan menggunakan niat yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau yang dimasukinya adalah siapa? Wa ammal mayyitu. Bagaimana kalau mayit? Kan tadi kan hayun, kudu hidup nih dua-duanya, yang masuk dan yang dimasukin. Bagaimana kalau yang dimasukinnya adalah mayit? Yang katakan ada mayit nih, ada mayat, terus kemudian udah dimandiin nih mayat, udah dimandiin, udah dibedakin, udah dikapanin. Pas dilihat mayat ini, ya namanya mungkin apa namanya, cinta tak sampai kali ya. Ngelihat artis saking cakepnya, ditungguin nggak dapat, sampai meninggalnya dia tuh, sampai jadi mayat. Nah ini kesempatan buat gua, kata dia. Akhirnya tuh artis si mayat yang udah dibedakin, udah dimandiin tersebut diperkosa dah tuh. Diperkosa, masuk dah tuh. Masuk, maka dia pun wajib mandi. Walaupun yang dimasukin adalah mayat, tetap wajib mandi. Nah, mayatnya gimana? Apa mandi enggak? Wa ammal mayitu la yu'adu ghusluhu bi ilajin fish. Kalau mayat mah, yang mayat yang dimasukinya atau mayat yang diperkosanya, itu mah dia nggak perlu dimandinya. Jadi kalau mayat mau udah dimandiin, udah dibedakin, udah dikapanin, dipakai tuh, diperkosa katakanlah. Mayatnya mah udah nggak wajib mandi lagi tuh, nggak perlu diulang, nggak wajib diulang mandinya. Nggak yang wajib mandi adalah siapa? Yang hidupnya, yang menyetubuhinya. Ada yang begitu? Ya ada aja, makanya diceritain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inzalul mani, yang mewajibkan mandi besar. Yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya air mani. Dengan cara apa keluarnya? Dengan cara apapun. Baik dengan cara dimasukkan ke farji, ke lubang depan atau ke lubang belakang, ke lubang manusia ataupun bukan ke lubang manusia. Yang penting dia keluar mani, ataupun gak dimasukin, asal keluar mani, pokoknya keluar mani. Mau dengan cara dimasukin atau enggak, yang penting keluar dia air mani. Seperti apa tuh? Seperti mimpi. Kan mimpi kan enggak bersetubuh langsung kan, cuma lewat mimpi. Mimpi keluar air mani, walaupun nggak sadar, maka itu tetap wajib mandi karena keluar air mani. Ataupun gara-gara ngeliat kucing kawin diliatin sama dia, dia ngeceret juga, keluar juga tuh, muncrat juga, wajib dia mandi. Walaupun dia nggak campur tangan tuh, nggak campur tangan. Ngeliatin aja, dia juga keluar juga punya dia, muncrat. Nah udah, dia juga wajib mandi. Tetap wajib mandi. Ataupun misalnya dengan cara-cara yang lain, turun tangan, umpamanya tangan turun gitu, dan sabun. Kalau bahasa kerennya adalah onani atau masturbasi, karaoke itu sampai dia mengeluarkan air mani, itu wajib mandi. Pokoknya yang kedua, mengeluarkan air mani dengan cara apapun, baik sengaja atau tidak disengaja,
kalau sudah keluar air mani maka wajib mandi. Lalu kemudian bahkan keluarnya air mani itu walaupun sedikit, wa in qalla, walaupun keluarnya sedikit, walaupun umpama setetes doang, setetes, walaupun setetes. Kalau udah keluar dari kemaluan maka wajib walaupun cuman setetes. Tuh. Walaupun cuman setetes, kayak keluar air sedotan kecil, tes segitu doang, itu udah wajib mandi. Udah wajib mandi. Bahkan meskipun bercampur darah itu air mani, keluarnya bercampur atau berbentuk darah, tapi itu mani. Bercampur darah, bercampur darah, entah itu darah head, entah itu darah penyakit katakanlah, di laki-laki atau perempuan, tetap walaupun itu bercampur darah, tetap wajib mandi. Baik keluarnya itu dengan cara hubungan badan ataupun selain hubungan badan, baik dengan lagi tidur atau pakai syahwat ataupun tidak menggunakan syahwat, tetap wajib mandi. Pokoknya mau keluar air mani, mau pakai syahwat mau enggak gitu. Baik keluarnya itu, bahkan keluarnya itu min tariqatil adat, baik itu keluarnya itu dengan tariqatil mu'tad, dengan jalan yang memang biasanya keluarnya. Ya keluarnya kan biasanya air mani dari mana? Dari kemaluan. Ataupun keluarnya dari lubang atau jalan yang nggak biasa. Umpamanya keluarnya dari sulbi itu tulang iga. Tulang iganya pecah gitu. Tulang iganya pecah kemudian keluar air mani. Sama, itu juga wajib mandi. Jadi keluarnya baik dari lubang yang biasa keluar mani ataupun dari lubang atau jalan yang nggak biasanya. Bahkan termasuk kalau umpamanya maaf ada orang yang keluar mani dari hidung, tetap wajib mandi. Wajib mandi. Itu bahasanya gitu. Umpamanya. Ataupun keluar maninya dari mana? Dari telunjuk. Ada nggak yang keluar dari telunjuk? Ada. Ada, benar, bukan gosip. Nabi Yusuf itu saking menahan hawa nafsu ketika melihat Siti Khadijah, kan dikurung dia di kamar. Nabi Yusuf saking tampannya Siti Zulaikha pengen banget tuh sama Nabi Yusuf. Akhirnya dikunciin di kamar. Ya, ibarat kata Siti Zulaikha sudah tidak berbusana lagi, dipaksa untuk berhubungan intim, tapi Nabi Yusuf menolak. Secara manusia Nabi Yusuf pun mengeluarkan syahwat. Nabi Yusuf pun menahan syahwatnya. Bahkan diriwayatkan Nabi Yusuf mengeluarkan air maninya itu saking ditahannya sehingga dia mengeluarkan air mani dari telunjuknya. Jadi telunjuknya mengeluarkan air mani. Air mani keluar dari telunjuk, bukan dari jalan yang biasa, tapi dari jarinya keluar air mani. Maka secara fikih itu pun sudah wajib mandi karena keluar air mani. Jadi simpulnya yang kedua, keluarnya air mani dari jalan manapun dengan cara apapun, kalau sudah keluar air mani maka wajib mandi besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah itu kalau mani juga ada di laki-laki dan juga ada di perempuan. Ada mani. Nah ini ada perbedaan nih. Mani itu kayak gimana? Nah ada 3 perbedaan. Ada mani, ada wadi, ada madhi. Ada mani, ada wadi, ada madhi. Yang mana mani? Kalau yang namanya mani itu adalah sesuatu yang keluar dan juga ada rasanya. Jadi mani itu cirinya 3. Di antaranya adalah 1, keluarnya kerasa. Keluarnya kerasa. Yang kedua itu biasanya dia air mani itu kalau lagi basah, kalau air mani itu masih basah, baunya itu seperti apa? Seperti adonan roti. Itu mani. Kalau masih basah, masih encer, masih ada,
itu baunya itu seperti adonan roti. Tapi kalau udah kering itu air mani, baunya itu kayak kuning telur atau putih telur. Baunya kayak gitu dia. Itu mani. Dan yang ketiga keluarnya itu muncrat. Jadi muncrat yang kemudian juga itu keluarnya juga kerasa. Tadafuk itu kerasa dan juga kerasa nikmat, ya kan? Kalau keluar air mani kan kerasa tuh muncratannya. Yang ketiga muncrat, nah, itu namanya mani. Atau bisa juga nggak kerasa, kayak lagi tidur kan nggak kerasa tuh, nggak kerasa, sama walaupun nggak kerasa, tapi dia keruh gitu kan air mani. Nah itu namanya mani. Sedangkan ada juga yang kedua, madi ataupun wadi. Yang mana madi? Nah kalau yang disebut dengan, nah yang mani ini dia tidak najis. Mani itu tidak najis, tapi dia wajib mandi. Maksudnya tidak najis gimana, Tat? Kalau misalnya orang muncratannya air mani itu kena ke baju, ke celana, ataupun ke pakaian, ataupun ke sejadah katakanlah, itu nggak perlu dicuci, karena dia nggak najis. Celana kita kena ketumpahan air mani, itu dipakai sholat lagi boleh nggak? Boleh, karena itu tidak mengandung najis. Itu najis. Jadi manusia ini nggak najis, gitu. Manusia ini nggak najis. Tapi kalau mani dan wadi itu najis, tapi nggak wajib mandi. Kalau mani tidak najis tapi wajib mandi. Sedangkan madhi dan wadi dia itu hukumnya najis. Dan tapi tidak wajib mandi. Wudunya batal kalau punya wudu. Mana kalau berarti kalau madhi dan wadi dia harus dibersihin. Yang mana madhi? Kalau madhi itu dia itu sebelum hubungan badan suka ada rangsangan tuh ya. Suka ada rangsangan. Itu rangsangan itu biasanya kita mengeluarkan tetesan. Agak encer itu. Lagi pemanasan, lagi foreplay, katakan gitu. Sebelum masuk nih, ya enggak? Itu suka ada tuh. Udah basah duluan celana lah ibarat. Tapi itu bukan mani. Nah, itu namanya wadi. Kayak kencing. Tapi agak-agak lengket juga madi. Nah, madi itu najis, tapi tidak wajib mandi besar. Dia harus wajib dibersihkan, dihilangkan, dan wudu lagi. Itu madi. Nah kalau wadi kayak gimana wadi? Kalau wadi itu adalah biasanya terjadi kalau kecapean, habis olahraga atau habis kerja keras capek. Nah pas mau kencing tuh suka ada tuh kayak kristal gitu, kencing suka ngikutin dia keluar tuh. Kalau suka kecapean pernah nggak bang? Keluar kayak cairan kental gitu, dia lebih bening. Nah itu namanya apa? Wadi. Nah itu mah tidak wajib mandi, tapi najis, harus dibersihin. Itu namanya wadi. Jadi yang wajib mandi mah cuman mani, tapi mani tidak najis. Sedangkan wadi dan madhi itu hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi. Cukup dibersihkan saja, dihilangkan itu madhi dan wadinya sampai hilang, sampai suci kembali. Itu kalau kena pakaian, kena celana ataupun kena tempat, itu juga najis, wajib dibersihkan. Hukumnya seperti air kencing. Nah yang ketiga, yang juga ada di laki-laki dan perempuan. Jadi yang di laki-laki dan perempuan tadi adalah junub. Yang kedua keluarnya air mani. Berarti perempuan juga sama, mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani. Gitu. Mengeluarkan mani. Yang ketiga wal mautu, yang ketiga adalah mati. Penyebab perkara yang mewajibkan mandi yang ada di laki-laki dan di perempuan adalah mati. Jadi orang yang mati itu wajib dimandiin. Mandinya mandi besar. Ya sehubungan mayat itu tidak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandiin. Kan belum ada ya mayat meninggal mati terus dia mandi sendiri, nggak ada. Nguburin sendiri nggak ada.
Makanya itu mayat atau orang yang sudah mati wajib dimandikan, kecuali matinya mati syahid. Syahid yang mana? Syahid dunia wal akhirat. Yang kayak gimana yang mati syahid dunia dan akhirat tuh yang lagi perang. Kayak Palestina lawan Israel, tembak-tembakan, mati, gugur di medan perang. Maka itu nggak wajib dimandiin. Bahkan jangan dimandiin. Kuburin, sholatin, kuburin. Itu udah kewajibannya. Kalau yang matinya mati syahid lagi berperang nih. Perang lawan penjajah, para pahlawan, orang dulu. Atau jihad fisabilillah, lagi perang tembak-tembakan, jedar-jedar, mati. Maka dia nggak wajib dimandiin dan jangan dimandiin. Jangan dimandiin. Sholatin, kuburin dengan baju yang masih bersimbah darah. Gitu. Kuburin langsung dengan baju yang masih bersimbah darah. Nggak perlu diganti bajunya, nggak perlu dibuka bajunya, kuburin langsung. Itu yang mati syahidnya dalam peperangan. Sebab syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Yang tidak wajib dimandiin itu adalah syahid dunia wal akhirat. Nah, itu. Tapi kalau yang kata kecelakaan, tenggelam, matinya kecelakaan atau tenggelam, nah itu mah tetap mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Atau yang lagi misalkan ya kayak kecelakaan lah, kelindes kontainer, itu mah tetap wajib mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Tapi kalau yang matinya mati syahid lagi berperang melawan kafir, tembak-tembakan, mati, gugur di medan perang, maka itu tidak perlu dimandiin, bahkan tidak boleh dimandiin, cukup disolatkan dan juga kuburkan dengan baju yang masih bersimbah darah. Sementara umumnya yang mati pada umumnya itu wajib dimandiin, namanya mandi jenazah. Namanya mandi. Itu wajib tuh. Wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah artinya kalau udah ada yang mandiin, yang lain udah gugur dosanya, yang nggak ikut mandiin. Kayak sholat mayat itu fardunya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kalau sebagian orang udah nyolatin, maka yang lain nggak apa-apa, nggak nyolatin juga, nggak dosa. Dosanya udah gugur, kewajibannya sudah disolatin sama sebagian yang lain. Tapi kalau satu pun nggak ada yang nyolatin, satu pun nggak ada yang mandiin, padahal dia matinya mati biasa, bukan mati syahid, maka satu kampung itu kena dosa semuanya. Ya kayak kita nih bang segini, ini kita ngaji. Kalau di sini udah ada pengajian, maka tetangga kiri kanan ini gugur dosanya karena adanya pengajian. Tapi kalau satu kampung ini nggak ada pengajian sama sekali, dosa semua. Nggak ada pengajian sama sekali, dosa semua. Makanya bersyukur ada pengajian ini, dosa yang lain keguguran. Tapi untuk ngamalin ilmunya wajib bagi setiap muslim. Itu. Ada pengajiannya ada pengajiannya itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kalau udah ada majlis di sini, yang lain gugur dosanya dah. Tapi untuk ngamalinnya setiap muslim itu wajib. Dia bagaimana mau sholat kalau nggak ada ilmunya, kalau nggak ngerti ilmu fikihnya. Bagaimana dia mau mandi besar kalau nggak tahu tata cara mandi besarnya. Nah kayak gini nih, kita bukan hanya ngaji, tapi juga ngugurin dosa orang lain nih, tetangga kiri kanan yang nggak pada ngaji. Tapi kalau tetap dia kena hukum kalau dia nggak ngerti tata cara mandi, besar, tetap kena hukum dia. Kenapa? Ya salahnya dia kan nggak ikutan ngaji gitu. Makanya bersyukur kita ikutan ngaji. Wal mautu, dan yang ketiga adalah mati. Jadi mati baik yang mati itu laki-laki atau perempuan, maka orang yang mati itu wajib mandi besar, yaitu dimandiin dengan cara mandi jenazah. Warabiu, dan yang keempat adalah an-nifasu. Ini yang 456 ini khususnya ada di perempuan. Wasalasatun yukhtassu bihan nisa, dan 3 yang dikhususkan yang adanya pada wanita saja. Yang pertama adalah, jadi yang pertama bagian 3 yang kedua atau yang keempat katakanlah itu
haid itu hanya ada di kalangan perempuan. Wanita yang sudah bersih dari haid. Apa haid? Haid itu ad-damul khariju minal farji. Darah yang keluar dari vagina atau kemaluan perempuan. Kalau perempuan sudah bersih dari haid, sudah bersih darahnya, baik sehari semalam atau 3 hari 3 malam, atau seminggu 7 hari 7 malam pada umumnya, atau 15 hari 15 malam batasan maksimalnya. Jadi perempuan haid itu ada 4 model. Ada yang paling cepat 1 hari 1 malam. Ada juga yang cuma 3 hari 3 malam. Umumnya perempuan haid itu 7 hari 7 malam. Paling lama perempuan haid itu 15 hari. Jadi kalau bini kita nih, kita ajakin, bang saya lagi merah, tungguin dah tuh hari 3 hari 7 hari 7 hari masih haid juga. Oh mungkin dia tumben nih haidnya lama amat, tungguin sampai berapa hari? 15 hari. Hari ke-16 masih ngomong haid juga, oh, berarti bohong nih perempuan. Lalu bohong aja lu, bang kayak itu aja, gue udah ngaji gitu. Udah ngaji, tahu batasan maksimal perempuan haid itu adalah 15 hari. Paling lama perempuan 15 hari. Kalau udah bersih kayak gitu, maka dia wajib mandi bersih, membersihkan hadas haid atau hadas besar. Wan nifasu, dan yang kelima adalah nifas. Apa nifas? Nifas itu adalah ad-damul khariju aqibal wiladah. Fa innahu mujibul ghusli. Yang kelima adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan akibat melahirkan. Jadi perempuan ketika lahir, setelah selesai nih bini ente ya baru lahiran. Nah itu tiba ya baru punya orok ya, baru punya orok. Nah itu namanya keluar darah dia, disebut darahnya darah nifas. Habis ngelahirin brojol anak biasanya diikutin orang lahirin itu ada lahir kering, ada lahir basah. Rata-rata perempuan lahirnya lahir basah, campur sama ketuban kan gitu ya, campur sama darah, maka darahnya itu disebut darah nifas. Maka perempuan yang lagi nifas juga sama seperti yang lagi haid, maka dia haram sholat, haram puasa, dan juga haram disetubuhin oleh suaminya. Haram disetubuhin. Selama berapa lama perempuan nifas? Ya paling cepat sehari semalam. Umumnya berapa hari? Umumnya adalah 40 hari. Umumnya 40 hari. Umumnya perempuan nifas itu, masa nifas itu adalah 40 hari 40 malam. Paling lamanya berapa Tat? Paling lamanya adalah 60 hari 60 malam. Jadi sabar bang, 40 harian tunggu gitu. Iya bikin Indomie 1 dus 40 hari, puasa dulu dah tuh, perek gitu, perek 40 hari wayahnya. Ya salahnya nggak punya pos 2. Suka salah aja coba. 40 hari belum kelar tuh nifasnya, masih ada darahnya, tungguin dah sampai 60 hari, paling lama 60 hari 2 bulan berarti 60 hari 2 bulan. Nah kalau udah bersih dari nifas, maka perempuan itu wajib mandi menghilangkan hadas nifas atau hadas besar. Nah, itu ada tuh sampai yang perempuan rata-rata pasti gitu, habis ngelahirin ada zaman namanya zaman nifas. Selama itu tidak boleh disentuh, artinya tidak boleh melakukan hubungan dengan suami, artinya hubungan jima, bersetubuh, nggak boleh ditoel. Puasa dulu sampai batas maksimal 60 hari kalau paling lamanya. Biasanya itu kalau perempuan keluar, ya saya sendiri termasuk orang yang kaget juga tuh ngeliat bini habis ngelahirin dia masih nifas, besok-besok 2 hari 3 hari kemudian pas dia lagi kamar mandi kencing, lah kita masih dengerin tuh dia kencing, keluar gebluk aja. Saya pikir apaan? Iya apaan itu? Panggil sama bini, mau ngeliat nih. Apaan? Ya kita penasaran ya.
Kayak gimana sih? Gitu. Dia Masya Allah bang, keluar tuh darah nifas, gumpalan darahnya keluar. Ya dari kemaluannya. Terus ngelahirin, bayangin ya, udah baru beres keluar anak tuh kan, jahitannya belum kering, udah keluar tuh darah nifas, ngegeblek gitu, kayak ati, bluk aja jatuh. Goreng enak, marus kan. Kayak gitu perempuan. Sakit keluar. Saya tanya, sakit gak? Sakit lah orang ya gitu, gumpalan gitu keluar, agak sakit. Tapi udah gitu udah plong dia katanya gitu. Kalau udah keluar gitu udah plong. Tuh, perempuan hebat, kuat perempuan, Masya Allah. Pantas kita menghormati perempuan itu sampai 3 kali disebut sama Rasul ya. Ummuka, summa abuka. Ibumu, baru bapak. Berapa kali disebut? 3. Berarti ibunya 3. Berarti istrinya 3. Bu 3 kali. ibu. Ya. Istri 3 kali. Bapak 1. Dan yang keenam wal wiladatu, yang keenam adalah wiladah. Apa wiladah? Yang mewajib perkara yang mewajibkan mandi yang keenam adalah akibat melahirkan. Jadi satu paket nih, nifas sama wiladah itu satu paket. Kalaupun ternyata perempuan itu nggak ada nifas, ada nggak perempuan yang habis lahir nggak ada nifas? Ada aja perempuan yang lahir tapi nggak ada nifas. Ada aja perempuan yang kayak gitu. Tapi tetap walaupun dia nggak nifas, tetap dia wajib mandi. Kenapa? Karena dia wiladah, habis persalinan, habis ngelahir. Maka ngelahirin, baik ngelahirin basah atau melahirkan kering, maka setelah proses kelahiran tersebut maka dia wajib mandi besar. Karena itu masuknya hadas besar. Kapan mandinya? Ya tunggu aja dah. Tunggu aja kalau sudah Kalau sudah rapih dah tuh. Kalau udah selesai persalinan, udah sehat, baru dia mandi besar. Makanya perempuan pada saat melahirkan tersebut, kalau dia walaupun gak ada nifas, dia tetap wajib mandi besar. Aqibal wiladati bil bulali. Jadi ada yang melahirkan itu ada yang lahir basah atau lahir kering. Perempuan yang habis ngelahirin wajib dia melakukan mandi besar. Niatnya menghilangkan hadas besar. Boleh niat menghilangkan nawaitul gusla lirafil hadatsil wiladati, boleh. Lirafil hadatsil nifasi, boleh. Kalau habis beres dari haid, lirafil hadatsil haidi, boleh. Atau umumnya aja dah yang sering kita sebut, nawaitul gusla lirafil hadatsil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Itu tulisan lafadznya, ucapan sigotnya, sigot lafadznya. Tapi yang wajib kita ngomongnya dalam hati. Niat itu wa mahalluha fil qalbi. Niat itu wajib kita ucapin ini dalam hati. Kalau di mulut hukumnya sunnah. Yang mana tuh? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Kayak wudu aja. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Tapi yang wajibnya dalam hati. Kalau dalam hati itu bahasa makna, artinya dengan bahasa yang kita ngerti, nggak wajib bahasa Arab, tapi dengan bahasa masing-masing yang kita ngerti di dalam hati. Karena yang wajibnya di dalam hati dah kita ngomong. Sambil air kita guyurin, pertama kali yang kena air, di situ kita niat dalam hati. Dalam hati kita ngomong nih, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar ke seluruh badan fardu karena Allah. Dalam hati kita ngomong, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar ke seluruh badan fardu karena Allah. Jangan di mulut tapi di hati, itu yang wajib. Dah, jadi 6 perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah junub, bertemunya 2 alat khitan, laki-laki dan perempuan. Termasuk junubnya itu memasukkan alat khitannya, termasuk bagian dubur. Termasuk juga wajib mandi ketika
yang dimasukinnya adalah binatang, kemaluan binatang. Ada kan yang main sama kuda gitu, kuda-kudaan. Main sama kuda sama wajib mandi tuh. Kudanya wajib mandi gak lah kuda? Orang yang wajib mandi, gitu. Bahkan termasuk di sini dikatakan bahkan termasuk main sama ikan. Kemaluan dimasukin ke kemaluan ikan, bisa nggak? Bisa aja ikan paus yang ikan hiu, ikan megalodon. Nah, itu juga wajib mandi, wajib mandi. Tuh. Walaupun nama binatang, gitu. Binatang nama itu. Lah kalau mau kenal pot gimana? Wajib mandi nggak? Lah kagak mau kenal pot mah. Kenapa? Karena kenal pot mah nggak ada alat hitan yang alat kan binatang tuh, binatang. Kalau mau kenal pot mah enggak, kenal pot itu masukin. Itu mah nggak wajib mandi. Tapi kalau keluar mandi jadi wajib mandi. Gitu, paham ya? Yang kedua adalah keluarnya mani, yang ketiga mati, yang keempat haid, yang kelima nifas, yang keenam melahirkan. 6 perkara ini yang menjadi penyebab wajibnya mandi besar, mandi menghilangkan hadas besar. Nah, nanti bagaimana rukun syarat-syaratnya mandi tersebut, rukun mandi ada berapa? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Ini saja, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam, guru. Kopi. Ya. Kalau habis wudu terus maaf Ya. ngelihat bokep gambar gitu. Tapi nggak keluar kita, Iya. hanya biasa saja gitu, Iya. nggak sampai hati gitu, dan melihat kelaminnya, nah itu batal atau tidak? Satu lagi kan? Iya. Itu kalau mayat yang kebakar apa perlu dimandi juga gitu, mayat kebakar yang Iya. hangus, Iya. nah kira itu perlu dimandikan juga. Nah, demikian Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam. Nambahin satu. Oh iya. Ada lagi yang bilang lu mabuk baru mandi dulu baru sholat gitu. Nah itu nambahin satu. Wajib mandi apa enggak? Iya. Mabuk minum Iya. atau apa? Yang pertama adalah wajib abis nonton film begituan wajib mandi enggak atau wajib wudu enggak? Kalau punya wudu, hukumnya adalah haram. Tentu nonton gitu hukumnya haram. Udah kita akuin aja tuh haram, kagak boleh gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang punya wudu? Wudunya batal enggak? Wudunya enggak batal, cuman disunahkan mengulang wudu. Kenapa? Karena yang membatalkan wudu itu udah dibahas kemarin, tidak ada gara-gara nonton bokep batal wudu, nggak ada. Pasal yang menyebabkan batalnya wudu adalah gara-gara nonton bokep, nggak ada. Nggak ada. Adanya keluar hadas. Cuman jadi kelakuannya jadi haram, makanya disunahkan untuk tajdidul wudu, sunnah mengulang wudu. Nah, wajib mandi nggak? Termasuk juga wajib mandi nggak? Tergantung keluar apa kagak. Kalau keluar mani maka wajib mandi gitu. Kalau nggak keluar kita tahan, nggak keluar, mau keluar kita tahan. Wajib mandi nggak? Sampai akhirnya keluar nggak wajib mandi. Yang keluar mandi ini keluar atau hanya ada lendir-lendir dikit gitu? Kalau lendir-lendir dikit itu namanya madi. Nah, itu kan, nih kayak abang nih mau main, paham ya? Main itu biasanya keluar lendir-lendir dikit tuh sebelum keluar mani. Nah, itu namanya permulaan. Itu namanya lendir-lendir, itu bukan mani tapi madi. Itu najis. Najis artinya batal wudu. Batal wudu kudu dibersihin, kudu disucikan lagi, dibersihkan, disucikan, kemudian wudu lagi. Tapi tidak wajib mandi. Itu namanya madi atau wadi. Itu termasuk juga orang mabok. Orang mabok
yang lagi apa namanya? Apa? Orang yang mabok wajib apa tadi? Mandi nggak? Kalau orang mabok ketika dia sholat haram dia sholat dalam keadaan mabuk. Maka orang yang mabuk itu ketika mau sholat dia disunahkan nanti mandi dulu. Nggak wajib, cuman mandi apa namanya sunnah mandi wajib, sunnah mandi besar. Karena tadi perkara yang mewajibkan mandi itu tadi keluar mani, junub, mati, ya enggak, nifas, haid dan wiladah. Oh, satu lagi Ustaz, kalau matinya mati suri, habis mati suri masuk nggak Ustaz mandi dulu gitu? Apanya mati suri? Mati suri kan ada orang mati. Ya kalau ternyata dianggap mati, dia wajib mandi. Karena kita nggak tahu nih awalnya nih, nggak tahu mati suri, dia maka wajib mandi lagi itu enggak jadi mati. Apa namanya, paling batal wudu. Kenapa? Ya karena dia udah keadaan nggak sadar, sempat nggak sadar, kayak orang pingsan kan gitu kan. Orang pingsan, orang muntah juga sama. Terus yang kedua tadi apa? Mayat kebakar itu dimandiin apa enggak? Tetap dimandiin. Cuman cara mandinya gimana, Tat? Ya itu tadi, kudu baik-baik mandiinnya. Kira-kira ada bagian yang nggak boleh atau luka yang kena air itu, maka itu di skip aja, dilewatin. Artinya bagian-bagian yang tidak boleh kena air. Jadi yang itu juga kudu hati-hati tuh. Makanya sama kayak kita, jangankan yang jangankan yang mati, kita aja nih orang kecelakaan segala macem, kan tetap kan ada kewajiban dia sholat, ada kewajiban berwudu dan mandi. Tapi kalau ada bagian-bagian yang luka yang memang tidak boleh terkena air, itu dilewatin. Jangan kena air. Maka itu yang nggak boleh kena air itu kita tayamumin dengan debu atau tanah yang berdebu. Kita tayamumin yang memang nggak boleh kena air. Atau dengan cara pakai perban dulu kan gitu. Tapi kalau yang luka bakar, kalau memang semuanya luka bakar, kalau masih memang nggak madarat gitu, nggak madorot kena air, artinya nggak terjadi apa-apa kalau dengan air. Tapi kalau misalkan membahayakan, tidak boleh kena air, kata dokter jangan dimandiin dulu karena lukanya mengkering, sementara dia harus dikubur, maka diapain? Bisa ditayamum. Dan kalau memang nggak boleh kena air gitu, oleh yang kebakar. Tapi kalau masih bisa kena air dan tidak menjadi kenapa, itu tetap harus dengan menggunakan air. Ya. Ayam. Nama apa? Kenapa air wudhu? Orang yang bertato sah nggak kena air wudhu? Oh, soal bertato. Yang wudhu sah apa enggak? Yang tatonya? Insya Allah sah. Kenapa? Artinya ya namanya kan orang udah taubat ya. Udah taubat. Itu kan ngalangin air wudhu. Tapi itu kan dia kalau yang namanya tato permanen itu dia udah nyerep tuh. Itu wudhunya sah, salatnya juga sah. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh, harus tanya dulu kenapa nggak bolehnya. Ini wajib dilangin. Emang wajib dilangin. Cuman ada 3 perkara wajib dilangin. Wajib. Yang pertama, mampu nggak dia menghilangkan? Artinya kan untuk menghilangkan tato ini biayanya mahal. Menghilangkan tato dengan cara dioperasi. Maka kalau dia tidak sanggup, maka jangan dioperasi. Nggak sanggup biayanya, jangan dipaksain. Ada cara yang kedua. Yang kedua apa? Dengan cara digosok, disetrika. Itu bisa hilang tatonya. Tapi dalam Islam nggak boleh. Namanya melukai diri sendiri, dolim diri sini nggak boleh itu. Maka udah ambil yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Kalau memang nggak mampu untuk dioperasi dengan cara operasi karena biayanya mahal, yang dengan cara yang kedua juga akan malah melukai diri, maka ambil jalan yang ketiga, yaitu apa? Udah sholat saja, wudhu saja, insya Allah sah, karena Allah Maha Pengampun. Itu. Cuman kalau kita udah tahu hukumnya, jangan coba-coba nato. Udah tahu kan mereka kan yang tatuan kan memang nggak kepikiran tuh istilahnya tuh.
nggak pikiran ke depannya gimana, nggak kepikiran pengen tobat. Ya namanya orang lagi jauh dari hidayah kan, jauh dari hidayah Allah, ya udah. Walaupun buat gengsi-gengsian, buat keren-kerenan segala macem, nah itu. Tapi ketika dia sudah tobat, sementara tidak ada kemampuan untuk operasi dan juga tidak ada kemampuan untuk dan tidak boleh melukai badannya sendiri, maka insya Allah dengan cara itu Allah Maha Pengampun. Nah, itu. Ya. Kalau gini kan, kalau syarat sahnya mandi wajib kan mengalirkan air ke seluruh tubuh saat Betul. dengan niat gitu. Ya. Tapi apakah kalau dengan mandinya tata cara seperti biasa kita mandi biasa gitu? Iya. Kayaknya mandi bukan Betul. mandi wajib. Betul. Tapi hanya dengan niat itu tidak mengikuti sunnahnya harus Ya. dari bagian kanan gitu. Itu Iya. sah apa bagaimana? Secara hukum sah, tapi nanti kan diajarin tuh, nanti diterangkan di bab selanjutnya. Rukun-rukun mandi itu model bagaimana? Rukun-rukun mandi itu yang penting, yang pertama adalah rukun mandi sih cuma dua sebenarnya. Yang pertama cuma niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Jadi air itu wajib, badan itu wajib, seluruh badan itu kena air, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan lubang-lubang itu kita bersihin, kita usahakan kena air. Kayak lubang hidung, telinga, apalagi pusar, ada 9 lubang katanya. Apa? Dubur, lubang depan, lubang belakang, itu juga wajib kita basahin, wajib kena air, ketek segala macam. Tapi kalau ada bagian-bagian yang memang sulit, yang nggak bisa kena air, itu tidak jadi masalah. Kalau memang ada yang sulit, artinya nggak bisa kejangkau dengan air, itu cukup dengan dohirnya aja, gitu. Tetap ada caranya. Ya caranya seperti mandi biasa, tapi yang paling pentingnya adalah niat. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Itu tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus kena air. Jangan sampai ada yang kelewat. Gitu. Makanya kita suka keramasan. Fungsinya sih bukan buat ini sebenarnya. Fungsinya bukan menjadi rukun mandi, tapi supaya sempurna aja. Artinya supaya semua rambut ini kena air gitu. Makanya nggak keramas juga nggak apa-apa. Nggak sabunan pun nggak apa. Yang penting air itu kena rata semua badan, dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki. Ada sunah-sunahnya juga, nanti ada sunah-sunahnya. Sunah-sunah sih bukan masalah di prakteknya, bukan di praktek mandinya, tapi sunah-sunah itu lebih kepada adab-adaban. Ada kayak membaca ta'awud, wudu sebelum mandi, gitu. Wudu sebelum mandi, baca ta'awud, nyiwak juga itu bagian dari sunnah. Dan juga jangan ngadep kiblat, sunnahnya begitu, gitu. Dan bahkan Soalnya terkadang kan kita ada waktu kepepet gitu Mas. Betul. Makanya itu tidak menjadi kewajiban. Yang wajibnya itu adalah yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Artinya seluruh badan itu kena air, termasuk lubang-lubang. Jadi kalaupun waktunya mepet, nggak perlu keramas, nggak perlu sabunan pun nggak apa-apa. Gitu, nggak jadi masalah. Karena itu bukan menjadi rukun. Rukunnya adalah meratakan badan dengan air. Cara meratakannya baik dengan sampo, baik dengan sabun, nggak menggunakan itu pun asalkan badan keguyur semua sama air dengan niat tersebut. Dan yang paling penting setelah itu adalah sunnahnya 3 kali basuh, wajibnya 3 kali. Kalau 3 kali dengan 3 kali guyuran masih ngerasa kurang, wajib tambahinnya cuma diganjilin, tadinya 3 jadi 5 masih belum kurang yakin 7. Nanti sunah-sunahnya ya kanan dulu, sunahnya gitu. Selain kanan dulu, wudhu dulu, ta'awud dulu, siwakan dulu. Gitu. Cuma jangan baca surat Yasin dulu, nggak usah. Itu sunah-sunahnya, adab-adab. Dah, cukup ya. Malam 11:30. Ya, mudah-mudahan manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Al-Fatihah. Ya kana udah. An'amta alaihim. Ya. Amin ya rabbal alamin.